Stepan, halo, jumpa kembali para pemirsa dimanapun Anda berada, para kader NKRI. Kita berjumpa kembali di Stepan Channel, masih melanjutkan diskusi yang kemarin bersama Yudas Alep. Kita akan diskusi tentang keseharian Yudas setelah lulus. Yudas, kita diskusi lagi. Bisa diceritakan nggak kira-kira cerita asal muasalnya Yudas jadi aktor film layar lebar itu seperti apa? Iya, jadi sebenarnya begini, sejak kecil atau sejak dulu itu saya tidak ada kepikiran untuk menjadi seorang aktor. Ya. Karena pemikiran saya tuh, yang menjadi artis atau aktor itu orang-orang pilihan aja. Nah, waktu itu saya ditawarkan pada bulan Maret tahun 2020. Oke. Oleh seorang pelatih atau guru. Dia mengajak saya, dia bilang, "Yudas, yuk latihan acting yuk." Hah? Emang bisa? Surprise juga ya? Surprise, saya kaget gitu. Saya bilang, waktu itu juga kan banyak waktu kosong yang terbuang. Karena COVID itu ya? Karena COVID. Ya? Akhirnya saya putuskan untuk latihan acting. Nah, di situ saya latihan dari bulan Maret. Walaupun ikut casting, dari sekian banyak casting, belum pernah, maksudnya jarang ada yang lolos. Ada sempat beberapa tapi ditunda karena COVID juga. Akhirnya pada saat itu bulan November. Pada saat bulan November ada casting Zere Pendekar Ufuk Timur. Zere Pendekar Ufuk Timur ya? Iya. Nah, di situ mereka minta basicnya adalah yang bisa bela diri sama orang asli Papua. Oke. Nah, di situ saya perhatikan, saya bilang, saya ini ada daerah orang Papua. Kemudian ada basic bela diri. Oke. Tes dulu. Jadi waktu itu pada saat ikut casting, intinya sebenarnya ceritanya panjang sekali. Cuman ya puji Tuhan mereka percayakan saya sebagai peran utama dalam film Zere. Dan kami sudah menyelesaikan syuting itu. Oh gitu. Bisa diceritakan nggak proses syutingnya berapa lama? Terus ada kendala nggak selama syuting itu dari Yudas? Kalau untuk proses syutingnya saja itu hampir 1 bulan. 1 bulan? Iya. Di Jakarta? 3 hari di Jakarta, sisanya di Jayapura, di Papua. Ada di Jayapura, Biak, Merauke, Timika. Oke. Jadi ada beberapa daerah yang kita syuting di sana. Oke. Nah, ada kendala? Kalau untuk kendala, puji Tuhan berjalan aman. Hanya satu waktu itu pada saat mau ke Wamena. Nah, itu ketika kami mau PCR, itu kami ada yang positif. Oke. Akhirnya ada beberapa yang tidak ke Wamena, tapi puji Tuhan itu sudah berjalan dan semuanya proses ya? syutingnya sudah selesai. Oke. Yudas, bisa ceritakan nggak? Ini film Zere dari Pendekar ya? Iya. Pendekar Ufuk Timur itu bercerita tentang apa sih? Wadidaw. Intinya itu Zere Pendekar Ufuk Timur itu. Zere itu nama Zere itu nama orang. Nama orang ya. Yang itu Yudas yang memperankan. Ya, Zere itu saya. Oke. Nah, saya itu dari pelosok, dan saya waktu itu pada saat terima skenario itu langsung saya bilang begini, ini saya yang sudah kehidupan saya. Jadi memang mendalami itu karena kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena jalan ceritanya hampir sama dengan kehidupannya saya. Jadi pada saat itu juga saya bilang, ini saya tahu ini Zere ini saya. Jadi bisa masa udahlah. Iya. Nah, itu intinya anak yang dari pelosok yang datang ke kota, yang memiliki niat besar untuk membanggakan tanah Papua. Oh gitu. Ceritanya dia dari pelosok tapi datang ke Papua gitu ya? Dari pelosok Papua. Datang ke tengah kota Papua gitu ya? Datang ke kota untuk sekolah. Oke. Sama seperti saya yang dari kampung harus ke kota untuk belajar. Oke. Terus setelah belajar itu kelanjutannya seperti apa? Kelanjutannya intinya di situ saya akan bertarung tentang PON. Oke. PON besok yang di Papua. Oke, jadi lebih ada keterkaitan dengan itu. Oke. Nah, di situ saya intinya sangat seru lah. Jadi jangan lupa nonton. Ya, itu dia harus ditonton. Jadi ini sebenarnya film sangat inspiratif ya. Iya. Inspirasi bagaimana seorang dari pelosok bisa datang ke tengah kota untuk belajar dan akhirnya bisa gitu ya. Saya berharap
film ini bisa menginspirasi banyak orang. Yang pertama, para atlet-atlet PON Papua besok. Saya berharap bulan Agustus kalian nonton, kalian memiliki semangat yang besar, energi kalian muncul dan kalian bisa juara. Akhirnya nama Papua semakin harum. Selain itu saya berharap dengan film ini banyak turis-turis atau banyak wisatawan yang mau datang ke Papua karena Papua begitu indah. Karena di film surga kecil jatuh ke bumi. Film itu menggambarkan bagaimana Papua gitu ya. Iya. Bagaimana kondisi di daerah seperti apa gitu. Betul. Menggambarkan keindahannya. Selama ini kan Indonesia khususnya bagian barat ini menganggap kalau Papua tuh hutan belantara kan. Padahal di sana luar biasa ya. Widih. Makanya dengan film ini mudah-mudahan ini pariwisata lebih meningkat lagi. Betul. Intinya kalau berani wisatawan semakin meningkat di Papua, berarti film ini berhasil. Kalau misalnya PON besok banyak yang juara, film ini berhasil. Apalagi ya, misalnya banyak pemuda Papua hilangkan miras, hilangkan narkoba, berarti film ini berhasil. Karena di situ ada pesan-pesan itu juga. Ada banyak pesan yang bisa dipetik. Cinta budaya, semuanya diangkat. Jadi ini keindonesiaan banget. Keindonesiaan. Dan budaya yang diangkat itu selain silat, di dalamnya juga ada tarian-tarian. Itu memang kita hidupkan dalam film ini. Melibatkan berapa kru selama kegiatan proses? Kru itu sangat banyak. Ya? Jadi untuk kru sendiri, bahkan pemain itu ibarat piramida terbalik. Jadi dari banyak sampai mengerucut. Jadi di Jakarta itu sangat banyak. Ke Jayapura semakin turun. Ke Biak semakin turun. Terakhir ke Wamena semakin kecil. Soalnya dilihat biaya juga kan. Selain Yudas yang dari Papua, dalam film ini apakah ada juga etnis lain yang bergabung di situ mengangkat soal kebinekaan? Ada. Dan di sini film ini benar-benar mengangkat tentang Bhinneka Tunggal Ika. Di situ ada dari Jawa, dari Papua, semuanya ada di dalam. Artis lain yang terlibat? Banyak. Ada Aditya Zoni, ada Bang Emil, ada Aisyah Akila, Yama Carlos, Bang Ferdi Sulaiman. Pokoknya banyak. Artis-artis senior dan saya banyak belajar dari mereka. Banyak yang dipetik lah dari mereka ya. Banyak sekali yang mereka ajarkan ke saya. Ini soal film sangat inspiratif dari Yudas sendiri maupun kru. Bagaimana ini biar booming ke masyarakat? Bagaimana sosialisasinya biar ini bisa ditonton oleh banyak orang? Saya kira untuk promosi ya. Ini kan film bagus nih, film bagus sangat bagus, inspiratif, harus banyak yang nonton dong. Ayo pada nonton. Gimana caranya Yuda mengajak mereka untuk ayo nonton film ini? Saya kira untuk mengajak mereka, saya juga memiliki keterbatasan. Jadi saya mulai dari media sosial saya sendiri. Selain itu dari PH atau production house itu juga sudah melakukan sebisanya mereka, yaitu dipromosi melalui YouTube, Instagram, Facebook. Kami semua jalankan lewat situ. Nah, proses syuting kan sudah selesai kemarin. Tinggal sekarang editing dan mungkin sekarang editing pun sudah selesai kayaknya. Nah, selanjutnya nanti ada sesi promosi. Nah, rencananya itu kami akan promosi di 10 kota besar se-Indonesia. Dan semoga dengan sesi promosi itu film ini semakin dikenal oleh banyak orang sehingga mereka mau nonton dan akhirnya terinspirasi. Mudah-mudahan filmnya booming lah, booming dilihat banyak orang. Amin. Tentu akan menjadikan kebanggaan juga bagi Pak Stipan karena salah satu alumninya menjadi aktor film. Amin. Terakhir mungkin harapan Yudas terhadap film ini seperti apa nanti ke depan? Harapan buat film ini, intinya yang pertama harapan saya film ini semoga booming. Banyak orang yang nonton. Nah, kalau sudah booming, saya berharap juga semoga ada film Zere yang kedua. Habis itu selain Zere yang kedua, ada Zere-Zere yang lainnya lagi. Biar lebih menginspirasi banyak orang ya. Jangan cuma Boas saja, tapi ada Zere. Boas kan
penggemarnya banyak. Iya, jadi mengangkat berbagai wilayah dari Indonesia untuk ini loh. Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa, tapi banyak wilayah yang bisa diangkat gitu ya. Betul. Oke. Dan saya berharap sih bukan Papua saja sih, tapi seluruh Indonesia itu terinspirasi. Iya. Jadi ini paling tidak dia mewakili Papua, tapi seluruh Indonesia semoga bisa terinspirasi gitu. Iya, bahwa anak daerah bisa sukses gitu ya. Amin. Oke. Yudas, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan filmnya booming. Amin, amin. Lihat banyak orang, dapat menginspirasi banyak orang, jadi ponnya sukses. Amin. Jadi anak-anak tidak lagi narkoba, tidak lagi miras lagi. Iya. Mudah-mudahan membawa inspirasi. Siap. Pemirsa, demikianlah tadi kita ikuti diskusi bincang-bincang dengan Yudas, salah satu alumnus Stipan yang kini jadi aktor layar lebar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Salam Stipan.